Shalom semuanya, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Saat ini Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita menaikkan sebuah pujian yang berkata, El Shaddai, El Shaddai. Kita tak perlu takut, sebab ada Allah yang menjaga kita. Apapun yang terjadi, situasi kondisi apapun yang terjadi saat ini, jangan pernah takut, sebab ada Tuhan bersama dengan kita. El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai. Mari kita angkat sekali lagi pujian yang berkata, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.
kita satu dalam doa. Tuhan, Engkau Allah kami yang El Shaddai, dan kami tidak perlu takut apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini. Kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu khawatir, sebab ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya biarlah campur tangan Tuhan turun kiranya atas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Segala puji syukur amin hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Katakan ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku dan dirimu di waktu aku susah. Waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Sekali lagi katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku dan dirimu di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku dan dirimu di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus,
Baik Bapak Ibu, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya undang semua kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dijadikan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengangkat sebuah pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Katakan
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Setelah 1 bulan kita tidak berjumpa, dan terutama 1 bulan kita tidak beribadah, khususnya bulan April, saat ini kami menyapa Bapak Ibu Saudara lewat ibadah ini, dan sekaligus kami percaya di dalam dan melalui seluruh rangkaian ibadah yang sudah disiapkan untuk kita semua, Tuhan akan menyapa kita di dalam dan melalui pemberitaan firman Tuhan khususnya. Dengan demikian kita boleh kembali disegarkan, dikuatkan, dicerahkan untuk tetap setia, berharap dan percaya kepada Tuhan. Satu bagian firman Tuhan akan saya sampaikan kepada kita di dalam rangkaian ibadah ini. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur karena dimanapun kami berada, Tuhan dapat menyapa kami. Tuhan boleh berbicara kepada kami, karena kami percaya Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada saat ini meskipun firman-Mu disampaikan melalui siaran ini, namun kami tahu Roh Kudus boleh menjamah setiap hati kami. Melalui pemberitaan ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Di dalam anugerah-Mu inilah kami siap mendengarkan firman-Mu, karena kami berdoa dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu bagian firman Tuhan yang ingin saya bacakan dan kemudian saya uraikan berikutnya terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 14. Namun hanya beberapa ayat saja saya bacakan untuk kita semua, yaitu mulai dari ayat 2 kemudian beberapa ayat berikutnya dengan perikop pujilah Tuhan hai jiwaku. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 13 dan 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita sedang berada di dalam situasi yang tidak pasti, situasi yang mungkin menakutkan, situasi yang bahkan mencekam bukan saja secara nasional, bahkan dunia, situasi yang membingungkan. Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan, jelas kita percaya bahwa Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang memiliki dan yang berkuasa sepenuhnya atas alam semesta. Dan kita juga percaya bahwa Dia berdaulat sepenuhnya, berotoritas sepenuhnya atas apapun yang terjadi, atas masalah dan pergumulan yang kita hadapi, bahkan atas suka duka yang kita alami saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyikapi dengan situasi yang terjadi saat ini? Dan kita tahu, kalau kita beribadah dengan model saat ini adalah sebuah ibadah yang tidak biasa. Ini adalah ibadah yang tidak lumrah kita lakukan. Meski kita percaya tetap Tuhan mampu berbicara untuk kita, tapi tentu saja keadaanlah yang memaksa kita seperti ini. Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi situasi saat yang kita hadapi sekarang? Dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat ini, paling tidak ada dua hal, dua kebenaran yang menjadi pegangan kita. Dengan ketika kita memegang dua kebenaran ini, saya percaya kita boleh merasakan ketenangan, kita merasakan kekuatan baru bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, yang pertama adalah tetap kita memuji Tuhan.
tetap memuji Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita melihat di bagian firman Tuhan, di dalam Yesaya 43 ayat 7 dikatakan bahwa iya, semua orang yang disebut dengan namaku yang kuciptakan, yang kujadikan untuk kemuliaanku. Artinya apa? Semua kita yang diciptakan adalah untuk memuji Tuhan. Terlebih kita yang sudah diselamatkan. Selain itu juga kita tahu ada di dalam satu katekismus Westminster pada tahun 1647 di pasal 1 ditanyakan begini, apakah tujuan manusia? Dijawab demikian, bahwa tujuan manusia adalah untuk memuji memuliakan Tuhan dan bersukacita di dalam Dia selamanya. Saudara, yang pertama, kita tetap mau memuji Tuhan. Dan secara khusus lagi, sesuai dengan apa yang sudah kita baca pada saat ini, mengapa kita harus memuji Tuhan? Dikatakan jelas, Dia yang mengampuni kita, Dia yang menyembuhkan kita, dan Dia yang sudah menebus kita dan bahkan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat 13 dan 14, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada kita. Sebuah hubungan perasaan yang sangat dekat. Kita sebagai anak, kita nggak pernah meragukan bagaimana pemeliharaan dan perlindungan Bapa kita kepada kita secara jasmani, apalagi Bapa kita di sorga. Saudara, dalam situasi dan kondisi apapun, mari tetap puji Dia sebagaimana yang diingatkan oleh pemazmur, pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tetap ingat Tuhan. Mengapa kita harus ingat Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini di dalam ayat 2 yang sudah kita baca, dikatakan jangan lupakan. Artinya tentu kita mau harus tetap ingat Tuhan. Jangan lupakan apa? Jangan lupakan segala kebaikannya. Bahkan di dalam ayat 14 dikatakan Dia ingat, Tuhan ingat atas kita. Adalah sesuatu yang sungguh-sungguh adil adanya. Kalau Tuhan mau mengingat kita dan tidak pernah melupakan kita, adalah sebuah kebenaran yang mutlak bahwa kita pun haruslah tetap mengingat Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita selalu diingatkan untuk mari kita saat teduh, di dalam saat teduh kita berdoa, kita baca firman Tuhan, dan bahkan kita beribadah, kita diajak beribadah, kita berdoa dengankan firman Tuhan. Salah satu tujuannya adalah supaya kita terus ingat Tuhan. Dan bahkan kalau kita ingat, pada waktu kita mengikuti perjamuan kudus, ada satu kalimat yang selalu disampaikan oleh hamba Tuhan pada waktu itu adalah, lakukanlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini adalah menjadi sebuah kebenaran yang tidak bisa kita lupakan, yaitu memuji Tuhan dan selalu mengingat Dia. Dan kebenaran ini adalah seperti dua dari permukaan satu mata uang. Tidak bisa. Dimana ketika kita memuji Tuhan, pasti kita ingat Dia. Dan ketika kita mengingat Dia, pasti kita mau memuji Tuhan. Karena kebaikannya sungguh tidak terhingga bagi kita. Kasih setianya sungguh tidak dapat kita ragukan lagi. Untuk mengakhiri renungan ini, saudaraku, ada satu ilustrasi atau cerita. Karena di bagian ini pun dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga demikian juga Dia sayang kepada kita. Satu kali ada seorang ayah membawa anak putrinya bermain-main di satu mall. Putrinya ini lebih kurang 4 tahun, kecil, lucu. Dan ketika dia main bola, kemudian dia main semua di permainan-permainan itu, tiba-tiba dia begitu asik, dia bersuka cita, tapi tiba-tiba pada saat itu lampu padam, gelap. Begitu gelap dan
anak ini, putri ini panik. Langsung dia teriak sejari-jarinya, "Papa, papa." Dan syukur ternyata memang papanya tidak jauh dari situ. Dan papanya langsung segera berteriak, "Anakku." Ketika putri ini mendengarkan papanya menyahut dia, dia langsung tenang. Dia langsung tidak panik lagi. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini saya katakan tadi di awal adalah bahwa dunia yang kita hadapi sekarang ini adalah dunia yang membingungkan, dunia yang mungkin mencekam, menakutkan dengan berbagai informasi yang kita dengarkan. Tetapi percayalah, ketika kita mau selalu memuji Dia, tetap ingat Dia, hati kita tenang, hati kita menjadi kuat, dan hati kita menjadi terhiburkan. Dan lebih daripada itu, kita pun dilayakkan, dimampukan untuk menguatkan, menghibur orang lain yang juga mengalami situasi yang membingungkan saat ini. Pada kesempatan ini justru Tuhan mau memakai kita, bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Bapa yang baik. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang berdaulat atas seluruh ciptaannya. Oleh karena itu, saudara, mari kita terus, jangan kendor, memuji Tuhan, ingat Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan akhiri dalam doa renungan ini, sekaligus kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoakan bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa buat kota kita. Kita berdoa untuk pemerintahan kita, bagaimana mereka mengatasi situasi yang terjadi saat ini. Dan terlebih tentu saja kita akan berdoa buat sekolah kita. Dengan segala keberadaannya, kita percaya dalam anugerahnya, sekolah kita, Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta, boleh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dan lebih dahsyat lagi. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang pada saat ini Engkau menyapa kami. Kami tahu Roh-Mu tidak dibatasi oleh suatu apapun untuk boleh berbicara bagi kami. Dan firman-Mu boleh memberikan kami pencerahan baru, kekuatan baru, yang kami sebagai umat-Mu boleh mengerti, semakin mengerti lagi betapa Tuhan dahsyat di dalam kehidupan kami. Dan kami mengerti bahwa keberadaan kami di dunia ini dan Tuhan selamatkan adalah menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga melalui keberadaan kami ada banyak lagi orang-orang dibawa kepada Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami mau terus berdoa buat situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini di dunia. Ada begitu banyak negara-negara, ada begitu banyak orang-orang yang panik, yang ketakutan, khususnya bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa buat bangsa ini Tuhan, kasihanilah kami. Campur tanganlah Engkau di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Pakailah pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh aparatnya, dari yang paling tinggi dan sampai ke bawah, dari kota-kota sampai ke daerah-daerah. Mereka semuanya boleh terkoordinasi, melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga melalui kebijakan dan keputusan yang ada, masalah pandemik COVID-19 sekarang ini boleh teratasi dengan cepat ya Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk rumah sakit yang menampung korban-korban terpapar COVID ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh para medis, dokter dan suster-suster. Tolonglah mereka Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan semangat, lindungi mereka Tuhan, dan biarlah mereka melihat Tuhan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga demi keluarga yang terpaksa harus kehilangan anggota keluarga di tengah-tengah bangsa kami. Kuatkan, hiburkanlah mereka. Kami berdoa untuk saat ini yang masih di dalam perawatan Tuhan, masih berjumlah ribuan Tuhan saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan jamahlah mereka, Tuhan sembuhkanlah mereka, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan, supaya yang disembuhkan, yang dipulihkan dan pulang dari rumah sakit bertambah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa buat Sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di Jakarta. Kami tahu Engkau memulainya, dan oleh karena itu kami percaya Engkau akan terus bekerja di dalam dan melalui sekolah ini, di dalam situasi dan kondisi apapun. Justru di dalam situasi dan kondisi yang sulit saat ini, kami tahu Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu, kedaulatan-Mu,
dan Engkau memberkati sekolah ini untuk memberkati banyak jiwa-jiwa melalui pengajaran pendidikan, dan banyak anak-anak dikirim, disekolahkan di tempat ini untuk diajar mengenal kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Dan setiap jemaat, setiap anak-anak yang mendengarkan ibadah ini dan mengikuti ibadah ini, Tuhan, biarlah Tuhan menjamah, memberkati. Kami percaya selesai mengakhiri ibadah ini, kami pulang dengan semangat yang baru. Kami boleh maju lagi bersama-sama dengan Tuhan, dan kami boleh menyaksikan kebesaran kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan orang lain boleh melihat Tuhan sungguh ajaib, dahsyat di dalam dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami berdoa, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akhiri ibadah ini dan buka hatimu, imani dan terimalah berkatnya. Kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita seluruhnya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah berikutnya.